unik nih, bahannya ada bunyi krenyes-krenyes. Yang suka sama sepatu Kevin Durant langsung aja beli KD19 karena ini enak banget. Dimulai dari boxnya, ini keren banget, dia reflektif, terus depannya warna hijau, logo KD. Di sini juga reflektif, ada logo KD-nya juga. Dan kalau kita buka, ini plastiknya juga bagus, ada dolar-dolarnya, terus ada logo KD, Easy Money Sniper. Langsung aja kita pegang, kalau ini boxnya tebal, jadi bagus kayak sepatu Kobe Bryant. Nah, ini sepatunya. Sepatunya tuh retro gitu ya, pakai kulit banyak, dan ini simple banget, cuman ada logo KD di lidah, di bagian insole, dan di bagian telapak. Ada yang menarik juga nih di traction, kita bakalan bahas. Dan saya suka banget sama sepatu ini, desainnya keren, terus kelengkapannya juga bagus. Jadi nilainya 9,5 dari 10. Lanjut ngomongin traksi, dan ini polanya bagus banget. Desainnya itu angka atau nomor punggungnya KD, yaitu 7 dan 35. Keren ya motifnya, dia bagian depan sampai belakang sama, terus juga tebel, dan ini XDR. Jadi oke-oke aja kalau Anda main di lapangan outdoor. Yang paling saya suka adalah cushioningnya ini kan dibuat lebih ceper atau lebih pendek, jadi bikin lapangan terasa banget nih pakai sepatu ini. Dan dia cacit banget, berisik. Kalau buat ngerem ke depan ini berhentinya pakem banget. Kalau ke samping nih, kalau kayak sekarang nih udah digunain 2 kali dan dipenuhi debu, agak ada slide-slide-nya dikit, tapi nggak ada masalah. Paling-paling kekurangannya kalau udah dipenuhi debu dia agak licin, dan kalau ada kerikil yang nempel ini susah buat dibersihkan karena ini jaraknya tipis-tipis banget ya. Dan yang saya surprise adalah dia untuk lari-larian juga terasa enak. Oke, nggak ada masalah dengan traksinya, nilainya 9 dari 10. Sekarang berlanjut ke bantalan, dan ini adalah bantalan paling enak saat ini menurut saya. Jadi udah perfect banget, dan ini adalah Air Zoom Strobel. Jadi kayak pakai KD12 ataupun KD14. Langsung di bawah kaki Anda terasa empuk karena dari depan sampai belakang ini full Air Zoom Strobelnya. Terus dikombinasikan dengan Cushlon 3.0, jadi semakin soft nih. Buat Anda yang bobotnya besar, pakai KD ini terasa enak banget, manjain kaki banget. Terus kalau untuk durability juga kayaknya nggak ada masalah ya, karena ini tergolong tebal. Dia walaupun profilnya lebih ceper ketimbang yang seri sebelumnya, tapi masih terasa ini padat banget. Dan buat Anda yang seorang scorer, yang suka eksplosif, mainnya lompat-lompatan, pakai sepatu ini tentu nyaman banget. Kekurangannya adalah dia tuh bobotnya berat. Terus juga cushioning seperti ini ada umur pakainya, jadi ada beberapa bagian yang mudah kempes. Oke, itu aja, nggak apa-apa nih, karena cushioningnya oke banget secara keseluruhan. Nilainya 9,5 dari 10. Nah, buat Anda yang punya kaki lebar, kayaknya pilihnya upsize aja. Karena sepatu ini bahannya kaku dan juga agak sempit. Terus dia juga karakternya bulky kayak gini.
Bahan atas ini sepatu keren banget sih. Jadi retro, klasik, dan dia tampilannya tuh kayak mengkilap banget ya. Ada beberapa pilihan warna yang semuanya keren menurut saya, dan ini juga minimalis. Logo Nike aja cukup di sini. Lalu ada plastik yang kayak gini, magarin banget bagian samping, dan di bagian dalam nih lebih tegas lagi. Ada kayak urat-uratnya gitu. Sampai ke bagian belakang. Keren banget nih sepatu. Terus yang saya suka adalah dia punya padding yang tebal banget. Kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu ini udah terasa langsung nyaman banget. Terus lidahnya juga nyaman banget. Lagi pula ini tebal banget. Jadi kalau Anda ikat tali dengan kencang tentu terjaga banget nih, empuk. Jadi kaki Anda nggak sakit sama sekali. Terus yang saya suka talinya kayak GT-Cut 1, ngiketnya gampang banget. Anda tinggal tarik aja, langsung terasa kayak kaki terbungkus dengan aman. Oke, jadi bahan atas ini sebenarnya nggak ada masalah walaupun harganya tergolong mahal 2,4 jutaan. Tapi kalau penerapan bahan kayak gini, biasanya kekurangannya ada beberapa. Kayak dia tuh minim ventilasi, bikin kaki gampang gerah. Terus dia juga butuh waktu break in, jadi nggak langsung nyaman sejak awal penggunaan. Agak sempit juga. Dan yang paling parahnya adalah dia bobotnya lebih berat ketimbang bahan-bahan yang diterapin di KD sebelumnya. Itu dia, tapi kayaknya kekurangannya dapat dimaafkan karena ini sepatunya enak banget. Secara keseluruhan bahan atas ada plus minus. Jadi saya kasih nilai 8 dari 10. Yang terakhir kita bahas soal kuncian. Nah, Anda biasanya sudah paham kalau bahan atasnya pakai kulit kayak gini, tentu setelah beberapa kali penggunaan tuh bikin kaki terbungkus dengan nyaman dan aman banget. Jadi enak lah ya pakai bahan kulit kayak gini kalau Anda sabar terus udah menyesuaikan dengan kaki Anda setelah beberapa penggunaan. Kayak nggak ada kurangnya gitu, apalagi dia tebel banget nih di pergelangan terus di bagian lidah. Jadi tinggal tarik aja nih talinya dengan kencang, udah gitu langsung terasa kaki kayak aman banget. Paling-paling ini sepatu agak sempit ya, buat Anda yang kaki lebar gak cocok pilih true to size, kayaknya pilih up size sedikit aja. Gak ada masalah di bagian pergelangan, sementara di bagian depan juga gak ada masalah sama sekali. Mungkin kekurangannya adalah buat Anda yang suka crossover geraknya cepat, ini gak ada outriggernya ya, jadi kurang stabil. Kalau Anda suka godek-godek dengan cepat, mending Anda beli sepatu kayak sepatunya Kyrie Irving aja. Lagi-lagi paling kekurangannya sepatu ini adalah berat. Jadi kayaknya buat Anda yang pemain kecil, yang bobotnya juga ringan, kayaknya pakai sepatu kayak gini udah agak tinggi, dia bobotnya berat, kayaknya Anda kurang nyaman. Apalagi dia tuh nggak cocok untuk penggunaan outdoor lama-lama karena gerah nih kalau mainnya terutama di siang hari. Well, untuk kuncian nilainya 9 dari 10. Langsung aja sepatu ini kita kasih nilai 9. Jadi buat Anda yang pengen tampil keren, terus Anda suka sepatu yang cushioningnya empuk, dan pengen jadi pusat perhatian karena warna-warna sepatu Anda mencolok di lapangan, pilih aja KD 19. Nggak nyesel deh, karena secara keseluruhan sepatu ini keren dan juga enak. Oke, buat Anda yang suka video ini jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.